Dan ini sesuatu yang wajar karena Jokowi tentu saja dibenci oleh banyak pihak setelah membuat banyak hal-hal yang mungkin di sini tidak menguntungkan beberapa pihak yang dirugikan. Para pembenci Jokowi ini mulai terlihat dan mulai berani ditampakkan. Tak kurang seperti Habib Rizik, terus kemudian Abraham Samad, kalau Refli Harun udah kayaknya nafas kesehariannya adalah seperti itu. Saifullah juga begitu sebelum Jokowi lengser atau saat Jokowi nanti lengser. Yang mana saya lihat demo ini mungkin akan terjadi tapi nggak seperti yang diharapkan dan orang-orang ini akan pulang dengan tangan kosong dan tidak akan terjadi apapun. Jokowi akan lengser dalam hitungan hari. Lalu kemanakah dia akan pergi? Pulang ke Solo? Atau jangan-jangan diseret ke pengadilan dan dijebloskan ke dalam penjara. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kebencian para pembenci Jokowi ini mulai terlihat dan mulai berani ditampakkan. Tak kurang seperti Habib Rizik, terus kemudian Abraham Samad, kalau Refli Harun udah kayaknya nafas kesehariannya adalah seperti itu. Saifullah juga begitu. Tapi ini semakin tampak dan memang disuarakan dan seperti tidak ada sebuah usaha untuk menahan itu. Betul kemarin terjadi sebuah penyerangan dan penghentian sebuah dialog di Kemang. Tapi saya mencurigai bahwa ini dilakukan oleh satu oknum yang mungkin memang mendukung Jokowi tapi tidak diutus langsung. Karena saya melihat bahwa Jokowi dan keluarganya yang akhirnya ini memang diserang dengan berita nebeng lah, ketek Erina, Fufu Fafa. Ini terlihat Kaisang mengenakan t-shirt atau kaos bertuliskan Putra Mulyono. Nah, lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Dan kartu saya akan melihat Jokowi ini di tempat apa nantinya setelah lengser 20 Oktober yang tinggal menghitung hari. Kartu The Three of Wands. Orang-orang yang tadinya ini melihat dari kejauhan dan belum berani untuk mengutarakan apa yang mereka ucapkan, kali ini mulai berani. Seperti Habib Rizik yang tadi saya contohkan, karena kemarin sudah akhirnya dibebaskan dari tahanan atau penjara, dan terus kemudian dia diam selama ini. Ini akhirnya akhir-akhir ini mulai berani untuk menghembuskan berita-berita, termasuk kemarin berita tentang penggalangan pasukan pendukung Jokowi yang ternyata hal itu tidak ada. Dan juga para pembenci Jokowi yang lain yang mulai menunjukkan tajinya, seperti Amin Rais yang mulai lebih sering bersuara, dan tampak mereka ini semakin kesurupan menjelang lengsernya Jokowi beberapa hari ini nanti. Apa sih yang sebenarnya mereka ini serang? Jadi mereka mencoba untuk menyerang keluarga Mulyono atau keluarga Jokowi ini. Bu Iriana lah, terus kemudian Erina, Kaisang, Gibran. Dan ini dilakukan karena mereka ini tidak bisa menyerang Mulyono yang memang tidak memiliki kasus untuk bisa disalahkan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dalam koridornya sebagai Presiden Republik Indonesia dan tidak ada satu hal yang bisa disalahkan. Kalaupun ternyata ada kegagalan dalam setiap langkahnya, ini sesuatu yang terjadi juga di presiden-presiden sebelumnya. Dan bahkan kalaupun nanti, dalam sebuah skenario yang paling liar sekalipun, Pak Jokowi ini diadili pun akan sulit untuk menemukan hal-hal yang bisa membuat dia ini akan bisa diadili. Karena tidak ada hal-hal yang melanggar hukum. Ya mungkin orang-orang di sini kan akan mengatakan, ya gimana melanggar hukum? Orang hukumnya dirubah sama dia. Tapi kan nggak melanggar hukum. Lalu mengapa orang-orang ini percaya sekali? Dan mereka menganggap ini sebuah kebenaran, hitam dan putih. Mereka percaya banget bahwa Jokowi ini harus membayar hutang negara yang sudah dirugikannya. Harus dipersalahkan oleh keputusan-keputusan yang merusak demokrasi dan hal-hal yang lainnya. Itulah karena mereka ini hidup dalam echo chamber. Mereka percaya sesuatu yang mereka katakan dan lakukan ini karena mereka setiap hari hidup dalam kenyataan itu tadi. Mereka tiap hari ngecekin WA group yang menggalang dan mengkonsolidasikan langkah mereka untuk menyeret Mulyono ke pengadilan. Lalu banyak diskusi-diskusi yang antar mereka sendiri membicarakan tentang nanti akan seperti apa setelah Jokowi lengser. Dan hal-hal yang mereka imajinasikan. Sedangkan di luar sana sebenarnya banyak orang-orang yang mengetahui dan memaklumkan alasan Pak Jokowi melakukan hal-hal yang akhir-akhir ini memang agak akrobat dan saya melihat bahwa ini sesuatu yang terpaksa dia lakukan. Tapi apakah betul mereka akan hidup selama-lamanya dalam echo chamber? Kita akan lihat nasib para pembenci Jokowi ini nanti. Pembenci Jokowi ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi beberapa kumpulan Orang-orang memang didanai untuk menggoyang pemerintahan Jokowi ini tadi dan ada yang memang secara kesadaran sendiri mereka
hidup dalam alam imajinasi ingin menyalahkan dan memenjarakan Jokowi. Nah, para orang-orang yang didonori ini terus menjadi sporadis karena para pendonornya ini sedang kebingungan karena aliran dananya dari luar itu terhenti karena ada perang yang sekarang ini terjadi di Timur Tengah. Maka mereka ini bingung, tapi mereka harus tetap menjalankan apa yang mereka yakini. Ya, mereka harus tetap lakukan. Karena jika tidak, mereka akan kehilangan mata pencariannya. Dan ini sesuatu yang wajar karena Jokowi tentu saja dibenci oleh banyak pihak setelah membuat banyak hal-hal yang mungkin di sini tidak menguntungkan beberapa pihak yang ya dirugikan, seperti saat tender kereta cepat dijatuhkan malah ke China alih-alih ke Jepang atau Amerika. Lalu Jokowi yang berani-beraninya berencana untuk menegosiasi kontrak kepada Freeport yang akan berakhir kontraknya sebentar lagi dan diperpanjang. Lalu hal-hal yang lain yang tentu saja di sini bisa berasal dari dalam negeri karena Jokowi di sini menutup keran bisnis dan merapikan banyak hal-hal yang tadinya melalui penyimpangan itu orang-orang ini tadi diuntungkan. Maka orang-orang ini terus kemudian kelimpungan karena kebingungan dari mana asal dana yang tadinya dikirimkan oleh pendananya kali ini udah nggak ada lagi. Nah, sedangkan mereka semua yang apatis karena mereka itu udah membenci Jokowi dari dulunya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memang kalau intelektual mungkin di sini pendukung Anies Baswedan dan orang-orang yang kubunya berseberangan. Tapi jika tidak, ini adalah orang-orang yang mungkin merasa nggak suka aja dan terbawa oleh cerita lama bahwa Jokowi yang quotes-on-quotes Raja Jawa ini itu ya dianggap tidak menjadi pemimpin yang sesuai dengan pilihan mereka. Ini mudah sekali ditemukan di daerah-daerah Sumatera dan orang-orang yang memang merasa bahwa Indonesia ini tidak memberikan kontribusi kepada kemerdekaan mereka selama ini. Dan orang-orang ini tadi adalah orang-orang yang senantiasa akan merawat kebenciannya terhadap Jokowi dan menuju ke akhir-akhir pemerintahnya ini, mumpung masih bisa dihujat-hujat, mereka akan terus melancarkan hujatan dan serangan ini tadi. Berharap Jokowi bisa tumbang sebelum 20 Oktober, yang mana hal itu tidak akan terjadi. Belum lagi tersisa orang-orang yang kalau saya katakan di sini adalah para politikus yang naif dan mereka ini menganggap bahwa ya pemerintahan atau politik ini harus dilakukan secara suci atau hitam dan putih. Padahal mereka kalau ditanya lebih jauh, mereka sebenarnya sedang membela golongan mereka sendiri. Dan sebenarnya mereka juga tahu bahwa politik itu sendiri nggak akan mungkin bisa hitam dan putih. Dan orang-orang inilah yang kalau menurut saya akan menggalang dan berusaha untuk melakukan demo besar-besaran. Berusaha ya, sebelum Jokowi lengser atau saat Jokowi nanti lengser. Yang mana saya lihat, ya demo ini mungkin akan terjadi, tapi nggak seperti yang diharapkan. Dan orang-orang ini akan pulang dengan tangan kosong dan tidak akan terjadi apapun. Alih-alih diseret ke pengadilan. Pemerintah yang berikutnya, saya melihat ini akan melindungi Jokowi. Dan ini terlihat dari komitmen dari Pak Prabowo karena menganggap bahwa tugasnya ini meneruskan apa yang kemarin itu sudah dilakukan dan menambahkan hal-hal yang baik lagi. Karena jika tidak, maka dia harus menyusun sebuah narasi untuk merubah apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi dan melakukan sesuatu yang baru ke depannya nanti. Tapi ini semua sudah kadung dilakukan. IKN juga akan diteruskan. Jadi tidak ada hal yang mungkin akan terjadi dari apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Betul ada kemungkinan delay atau lebih lambat, tapi apa yang akan terjadi ini masih akan tetap seperti rencana semula. Sehingga kalau saya lihat akan lebih banyak ya ini tadi orang-orang yang kecewa karena Jokowi di sini akan tetap lengser ke Prabon pada Pandito atau baik-baik saja semuanya. Terlebih in case kalian lupa, ini Mas Fufu Fafa itu kan masih tetap akan jadi wakil presiden. Ya, nggak pernah diakui tapi semua orang kan menganggap begitu. Dan saya tetap melihat bahwa dia akan tetap berkontribusi untuk melindungi ayahnya ini tadi. Sehingga apapun yang diteorikan itu mustahil akan terjadi. Gibran akan tetap menjadi wakil presiden. Pak Prabowo akan menjamin keselamatan Pak Jokowi. Dan para gelandangan politik ini masih akan terus melaksanakan kebencian mereka di sisa-sisa waktu, melakukan apa yang mereka harus lakukan, tapi tetap nggak akan terjadi apapun juga. Bahkan saya melihat nantinya akan ada sesuatu yang akan dihadiahkan oleh Pak Jokowi kepada bangsa Indonesia sebelum beliau lengser beberapa hari ini. Coba tandai saja, akan ada hadiah sangat besar yang akan, ini kuncinya ya, akan membuat gerah orang-orang yang membencinya. Terutama orang-orang yang merasa terancam oleh sepak terjang Jokowi selama ini. Dan ini akan menjadi satu ancaman yang ya kalau saya kira menyebabkan mereka mungkin harus ketakutan, tapi akan membuat orang-orang mengenang Jokowi sebagai presiden yang ternyata memang mengutamakan dan meletakkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan kelompok
keluarga, dan hal-hal yang lainnya. Mungkin kalian berpikir bahwa saya di sini menjadi buzzer pemerintah, atau mungkin saya di sini buzzer Pak Prabowo seperti itu. Tapi saya yakinkan demi Tuhan, demi Allah SWT, saya tidak menerima uang sepeser pun dari manapun, dan apa yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang harus kalian juga pertimbangkan. Tidak untuk langsung dipercaya, silahkan cari sumber yang lainnya. Tapi jika kalian nanti ternyata sudah di masa depan, kembali ke sini, kalian akan tahu bahwa apa yang saya bacakan ini benar adanya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.